Ketika banyak aktor Bollywood yang depresi alias stres berat karena filmnya gagal, justru Gauri pengennya film Shah Rukh Khan selalu gagal. Yaitu karena Gauri tidak ingin suaminya lebih banyak bermain film dengan wanita lain. Nah, emang betul nggak nih guys kalau beberapa aktor Bollywood ada yang depresi karena filmnya gagal? Padahal kalau mau dipikir ya, aktor itu pekerjaannya kan cuma main film doang ya. Justru yang harusnya depresi adalah pendananya atau produser film. Beberapa aktor di bawah ini nanti harusnya malu sama Akshay Kumar nih, soalnya dia berkali-kali gagal tapi tidak pernah malu atau depresi. Nyindir apa nyinggung nih si Mimin? Kita langsung saja ke informasi aktor Bollywood yang depresi atau stres gara-gara filmnya gagal. Kita ke aktor yang pertama, ada Varun Dhawan yang baru saja 25 Desember 2024 kemarin merilis film Baby John. Nah, film ini gagal total guys. Bayangkan anggarannya sebesar 180 crore, datang dengan penghasilan hanya sebesar 50 crore dari seluruh dunia. Untuk itu dikatakan Varun Dhawan mengalami depresi stres berat setelah kegagalan filmnya tersebut. Rajpal Yadav ketika ditanyai perihal itu, ia mengatakan bukan itu masalahnya. Yang jadi permasalahan adalah Varun Dhawan telah mencoba hal-hal baru. Seperti Shah Rukh Khan ungkapnya. Baby John harusnya menjadi film yang berhasil, akan tetapi penonton sudah melihat sebelumnya Terry yang diperankan oleh Vijay Thalapathy. Ya, Baby John adalah film remake dari Selatan yang berjudul Terry. Mimin sih berharap kalau Bollywood berhenti deh membuat film remake lagi ya. Kasihan anggaran sebesar 360 miliar hanya untuk membuat film yang sama. Nah, Varun Dhawan sendiri guys, mungkin dia belum terbiasa dengan kegagalan solonya. Karena sejak tahun 2012 debutnya, baru di tahun 2019 ia gagal dengan film Kalang. Dia adalah aktor yang tidak pernah memberikan kegagalan selama karirnya. Jadi mungkin karena penyebab stres beratnya hanyalah karena anggaran film tersebut sangat besar tetapi hasilnya sangat kecil. Kedua, ada Farhan Akhtar yang stres berat setelah memproduksi film Lakshaya Hrithik Roshan Preity Zinta. Farhan Akhtar telah membuat orang terkesan dengan beberapa film laris yang ia buat. Namun ketika film Lakshaya, film yang sangat ia prioritaskan gagal, tidak memenuhi ekspektasi, Farhan mengalami stres yang berat. Faktanya setelah kesuksesan Dil Chahta yang ia buat, dia sangat bersemangat untuk melanjutkan dengan Lakshaya ini. Ia mengungkapkan bahwa usaha yang ia curahkan untuk film ini tidak tertandingi. Mengingat pepatah mengatakan bahwa kerja keras akan selalu membuahkan hasil. Saya belum pernah bekerja sekeras ini di film lain kecuali di Lakshaya. Bahkan Farhan sebenarnya berniat akan melakukan pemutaran khusus film tersebut dengan Angkatan Darat India. Namun pada kenyataannya film itu tidak laku di pasaran. Ketika film itu tidak laku, saya menjadi sangat tertekan, kata Farhan. Saya tidak tahu kenapa hal itu bisa terjadi sementara saya sudah bekerja keras. Saya hampir tidak bekerja keras untuk film Dil Chahta Hai. Butuh waktu 1,5 tahun bagi saya untuk pulih dari stres berat, kata Farhan. Konon hal yang paling sulit di film Lakshaya adalah orang yang tepat untuk film itu. Lanjut kita ke Tiger Shroff, aktor yang mengalami stres berat saat film ketiganya A Flying Jet gagal besar di bioskop. Tiger yang saat itu merasa sangat bangga karena film keduanya Bagi menjadi blockbuster. Ia merasa kalau kehadirannya begitu dicintai dan dihargai di Bollywood. Ketika ia berusaha lebih baik dan lebih keras di film Flying Jet, justru tidak membuahkan hasil yang baik. Hal itulah yang membuat Tiger katanya depresi karena usaha kerasnya tidak berjalan dengan baik. Dia sangat tertekan selama 1 bulan hingga syuting film berikutnya Munna Michael dibuat. Dan sepertinya sejak saat itu semua film Tiger amburadul di pasaran guys. Kecuali sequel Bagi, Tiger sepertinya sudah mengikuti jejak Akshay Kumar. Dan terbaru mereka sama-sama gagal di film yang mereka bintangi bersama Kel Kelme. Tentu Tiger makin depresi dengan karirnya saat ini. Jangan bilang kalau ada semua hubungannya dengan keputusannya meninggalkan pacarnya Disha ya. Pasalnya karir Disha lebih berkembang baik daripada Tiger. Makanya Tiger mungkin lebih memilih untuk sendiri dulu tanpa gangguan Disha.
Bukan cuma aktor-aktor baru loh yang mengalami stres berat karena kegagalan filmnya. Kita ke aktor-aktor lawas seperti yang pertama Rishi Kapoor yang harus dilarikan ke rumah sakit karena gagal filmnya. Film itu adalah Cars yang dirilis pada tahun 1980. Jadi saat itu sutradara film Cars, Subhash Ghai, mendatangi bioskop pada hari Minggu untuk melihat pemutaran filmnya. Ia menyaksikan dengan kekecewaan ketika bioskop dihuni hanya 20% untuk filmnya tersebut. Orang-orang enggan membeli tiketnya dan bahkan keluar di saat tengah pemutaran film Cars. Rupanya orang-orang sedang mengkerumuni film Feroz Khan, ayah Fardeen Khan yang berjudul Kurbani. Hari itu bertepatan dengan hari Minggu dan ia menelepon Rishi Kapoor, pemeran utama film Cars, namun ia tidak mengangkat teleponnya. Rishi Kapoor ternyata dilarikan ke rumah sakit gara-gara kegagalan film tersebut. Kata sutradaranya, memang Rishi Kapoor telah bekerja keras dan sangat mencintai film itu selama pembuatannya. Kekecewaan besar karena film itu tidak ditonton oleh orang-orang di bioskop membuat Rishi Kapoor stres berat hingga harus dirawat di rumah sakit. Sutradara lalu menelepon ayah Rishi Kapoor, Raj Kapoor, bahwa mereka mungkin gagal dalam pendapatan komersialnya, akan tetapi mereka membuat film yang baik. Cars masih dianggap sebagai salah satu penampilan terbaik dari Rishi Kapoor dan menjadi film kultus hari ini. Ayah Ananya Pandy, Chunky Pandy, adalah salah satu pahlawan papan atas di akhir tahun 80-an dan awal era 90-an. Tetapi kemerosotan mendadak dalam karirnya di Bollywood menghantam Chunky Pandy dengan keras. Depresi pasti ada, duduk di rumah tanpa pekerjaan di puncak karir ketika orang tiba-tiba melupakanmu. Namun kita harus membuat diri kita sibuk, kata Chunky. Seperti misalnya dia membuka restoran dan kembali meminta pekerjaan meskipun sebagai pendukung kecil-kecilan. Hingga namanya diingat kembali pada film Houseful bersama Akshay Kumar. Nah, jadi ceritanya guys, ayah Ananya ini awalnya tenar sekali pada zaman 80 dan tiba-tiba setelah filmnya Ake pada tahun 93, tiba-tiba saja ia tidak mendapatkan pekerjaan. Ia lalu pindah ke sinema Bhojpuri yang cakupannya sangat kecil. Film pertamanya membuatnya sukses di sana dan dia tinggal selama 3 tahun di sinema Bhojpuri. Namun saat ia kembali ke Bollywood, Chunky sadar kalau penggemarnya telah meninggalkannya. Seperti katanya, kita harus bermuka tebal meminta pekerjaan dan memulai lagi dari awal. Depresi harus dilawan, kata Chunky, dengan bekerja menyibukkan diri. Kalau ada orang yang sangat baper terhadap pekerjaannya, dialah Aamir Khan. Ya, Aamir Khan berkali-kali depresi karena pekerjaan berat filmnya. Ingat saat awal-awal zaman 90-an, beberapa film Aamir Khan gagal beruntun di box office. Ia selalu menangis di balik kamarnya hingga menggigit bantalnya karena rasa sakit filmnya gagal. Namun karena hal itu, Aamir Khan bisa bangkit lalu berpindah ke genre film lain. Menjauhi romansa yang kemudian membuat Shah Rukh Khan menjadi penguasa era 90. Kembali baru-baru ini, Aamir Khan mengatakan ia kembali cukup tertekan, stres berat akibat gagalnya film Lal Singh Chaddha. Dalam wawancaranya kepada Ria Chakraborty, Aamir Khan mengakui dia merasa stres berat gara-gara film itu gagal. Tapi Aamir Khan menyadari bahwa kegagalan filmnya adalah karena penampilannya yang lemah. Cerita filmnya sangat bagus karena itu mengikut pada Forrest Gump, namun memang penampilanku sangat lemah yang membuat film itu gagal, kata Aamir. Makanya lain kali aku akan tampil lebih baik, ungkapnya. Mungkin yang terakhir adalah Bobby Deol, aktor yang sangat awal menderita kejatuhan karir. Rekam jejak film-film yang menangkannya penghargaan tiba-tiba hilang dan membuatnya putus kerja. Dia menceritakan kalau bertahun-tahun ia tinggal di rumah dan hanya mengkonsumsi alkohol untuk mengisi hari-harinya yang tertekan. Anaknya sampai heran kenapa ayahnya tidak pergi-pergi bekerja. Kita tahu kalau Bobby bisa kembali berakting karena campur tangan Salman Khan awalnya. Setelah itu datang ulur tangan Shah Rukh Khan yang memperkerjakannya di film. Dan kini Bobby kembali menjadi aktor kenamaan dengan avatar baru, yaitu sebagai penjahat.